bab 15 ini kita akan membahas tentang perilaku biaya. Yang pertama ada pengertian perilaku biaya. Pada umumnya, pola perilaku biaya diartikan sebagai hubungan antara total biaya dengan perubahan volume kegiatan. Berdasarkan perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume kegiatan, biaya dapat dibagi menjadi 3 golongan: biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel untuk keperluan perencanaan dan pengendalian, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Yang berikut biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar perubahan volume kegiatan tertentu. Biaya tetap persatuan berubah dengan adanya perubahan volume kegiatan. Biaya tetap atau biaya kapasitas merupakan biaya untuk mempertahankan kemampuan beroperasi perusahaan pada tingkat kapasitas tertentu. Ada 2 biaya tetap, yang pertama ada conflicting fixed cost dan yang kedua ada directionary fixed cost. Ketiga ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya variabel per unit konstan dengan adanya perubahan volume kegiatan. Biaya bahan baku merupakan contoh biaya variabel yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksi. Ada jenis biaya variabel yang perilaku bertingkat yang mempunyai perilaku sebagai step variable cost. Biaya ini naik atau turun tidak pada saat yang sama dengan perubahan volume kegiatan. Setiap perubahan volume kegiatan tidak secara langsung diikuti dengan perubahan biaya. Yang pertama, Eigener variable cost, yang kedua, directionary variable cost. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang poin yang keempat, yaitu biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang memiliki unsur tetap dan variabel di dalamnya. Unsur biaya yang tetap merupakan jumlah biaya minimum untuk menyediakan jasa, sedangkan untuk variabel merupakan bagian dari biaya semi variabel yang dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan. Poin yang kelima adalah penentuan pola perilaku biaya. Ada 3 faktor yang harus diperhitungkan dalam menetapkan pola perilaku suatu biaya. Yang pertama, harus dipilih biaya yang akan diselidiki pola perilakunya. Biaya ini merupakan variabel tidak bebas dan biasanya dinyatakan dengan simbol Y. Kedua, harus dipilih variabel bebas, yaitu sesuatu yang menyebabkan biaya tersebut berfluktuasi titik. Dengan demikian, variabel tidak bebas seperti biaya reparasi dan pemeliharaan dapat dinyatakan dalam suatu fungsi dari variabel bebas seperti jam mesin. Metode penaksiran fungsi linear. Yang kedua, metode titik tertinggi dan terendah. Yang ketiga, metode biaya berjaga. Yang keempat, metode kuadrat terkecil. Yang kelima, standard error of assessment. Yang keenam, coefficient of determination. Poin yang terakhir adalah ukuran volume kegiatan. Contoh-contoh tersebut di atas menggunakan jam mesin sebagai ukuran volume kegiatan. PT dalam memilih ukuran volume kegiatan, ada 2 pertanyaan pokok yang harus dijawab. Yang pertama, apakah ukuran yang akan digunakan akan didasarkan atas masukan atau keluaran? Yang kedua, apakah ukuran tersebut dinyatakan dalam satuan uang atau satuan fisik?